Shalom Friendsi, welcome to our service. Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. So, pembicara kita hari ini adalah Kak Fanya. Pastikan kalian sudah matikan notifikasi HP kalian dan sudah menyiapkan catatan kalian. Oke guys, sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati supaya teman-teman yang melayani jalannya ibadah ini dapat memberikan dampak positif bagi sesama dan dirinya sendiri. Semoga firman yang kami dengar juga melalui Kak Fanya, hamba-Mu ini Tuhan, dapat memberikan rema dalam hidup kami, supaya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan di masa depan maupun di hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, selamat beribadah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and
you're the center. Everything revolves around you, Jesus. You at the center of it all. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah Youth secara online, dan kalau sebentar kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa sesuai dengan apa yang Kau ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi hamba-Mu. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, kita mau sama-sama welcoming bulan Oktober, ya. Dan karena kita welcoming bulan Oktober di awal bulan, tahu kan ya, berarti aku akan menyampaikan sedikit teaser untuk tema bulan ini. Apa ya tema bulan ini? Oke, buat yang penasaran, tenang, aku akan kasih tahu kalian. Tema bulan ini adalah Giving the Best. Apa itu? Ya, Tuhan mau kita memberi yang terbaik dari diri kita. Bukan menunggu keadaan baik, bukan menunggu keadaan kita berkelimpahan dan sebagainya, tapi dari apa yang kita punya, kita bisa kasih yang terbaik. Menangkap? Oke, itu teasernya ya. Kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, ya ikuti dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Dan sore hari ini aku juga akan menyampaikan renungan firman yang nggak jauh-jauh dari tema bulan ini, yang aku kasih judul adalah versi terbaik diri kita. Mungkin kalian udah baca ya di judulnya. Versi terbaik diri kita, apa itu? Apa maksudnya versi terbaik dari diri kita? Ya kalau kalian mau tahu, simak terus sampai habis. Dan please banget kalian stay sama aku terus sampai nanti ya. Jangan ditinggal mandi, jangan ditinggal makan. Jangan sampai kalian kedip terlalu lama, nanti tidur ya. Jangan. Ini aku bener-bener cuman ya renungan firman singkat yang supaya kalian itu selalu ingat. Oke. Dan mungkin kalau kalian mau nyiapin catatan, boleh banget. Buat kalian bisa baca-baca lagi. Mungkin kalau dari kalian ada yang suka nyatet, boleh banget, silakan untuk kalian mau mencatat. Oke, dari tadi aku salah lihat ya, ngeliat kalian di situ ya. Dan kalau kalian masih punya Alkitab ini ya, please jangan sampai usang. Kalau kalian ada, disiapin sekarang. Kalian boleh ambil dulu, berlarilah mengambil Alkitab, karena apa ya, baca dari Alkitab langsung itu feel-nya beda gitu. Oke. Aku tunggu 3 detik, 1, 2, 3. Aku anggap kalian udah siap semua. And yes, kita akan mulai. Kita akan mengupas habis apa itu versi terbaik dari kita. Pertama-tama kita buka dulu lah ya, biar lebih resmi. Kita sama-sama buka di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Oh iya, sambil nunggu kalian buka ayatnya, jadi di sore hari ini tentang versi terbaik tadi ini, aku akan sampaikan 3 poin penting supaya kalian juga lebih gampang ingetnya apa aja 3 poin itu. Nah, yang mau tahu simak terus, oke? Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ini yang di rumah boleh banget ya baca bareng, karena kalau ayat Alkitab ini kita baca pakai suara kita, terus kita dengar pakai telinga kita, itu akan lebih meresap di dalam jiwa. Oke, kita kita baca bareng Amsal 11 ayat 24-25. 3, 4. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Oke, so di poin pertama ini adalah
poin ayat kita juga ya, buat di poin pertama, yaitu Tuhan mau kita memberi dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Dari ayat ini kita tahu kalau Tuhan tuh mau kita memberi. Sering nggak sih kalian itu waktu kita mau ngasih, ya ini nggak cuma kalian ya, maksudnya aku juga, aduh ketaplok tadi. Aku juga, pernah nggak kalian waktu mau ngasih itu bersyarat? Maksudnya bersyarat apa? Maksudnya bersyarat tuh kayak gini, misalnya kita mau ngasih, tapi kita mikir dulu, batin maksudnya, nanti aja deh, aku masih nggak punya uang, nanti aja deh, nunggu aku sukses, ngasihnya nanti aja deh, nunggu aku punya uang yang berlebih, atau nanti aja lah, nunggu waktu keadaanku nggak sulit. Bener nggak sih? Bener nggak kalian juga kayak gitu? Bahkan nih, ya kan, kalau kalian mau ngasih, pengemis kan mau ngasih tapi syaratnya kalau uangnya punya uang 2.000, bener? Kalau kalian ngasih 5.000 atau 10.000 mungkin mikir 2 kali ya, di dompetku cuma ada 10.000, 5.000 nih. Kayaknya kalau dikasih nasi bungkus 1 bungkus dapet nih, nggak usah deh gitu. Kalau punya duit baru kasih gitu. Atau mungkin versi lebih ekstrimnya lagi, waktu zaman offline nih, kalau persembahan, terus uang di dompet kalian cuma ada 50 dan 100, pasti kalian akan bingung cari tukeran, bener? Yang bener nggak apa, ketawa dalam hati aja. Sering kan kita kayak gitu. Nah, aku kasih contoh lagi yang maksudnya bersyarat biar lebih biar lebih kalian paham maksudku. Aku sering banget TikTokan, sama pasti kalian juga kan. Dan di FYP ku ini sering banget muncul istilahnya yang kasihan gitu. Dan aku kadang-kadang juga sedih gitu, nangis gitu kan. Maksudnya terharu aja. Kayak waktu itu kemarin aku lihat itu yang tukang parkir. Nggak tahu kalau ini mungkin lihat juga ya di FYP kalian. Tukang parkir yang ditanyain, udah berapa tahun dia jadi tukang parkir? Udah 15 tahun. Terus habis gitu, dapat berapa? Udah dapat 7.000. Pokoknya kasihan banget lah. Nah, di endingnya nih, pokoknya yang buat kreatornya ini, yang punya akun TikToknya ini yang ngepost, dia ngasih berapa ya? Aku lupa. Pokoknya kalau nggak ngasih 300.000 atau 200.000 gitu. Intinya dia ngasih. Yang saya bapaknya tuh sampai pengen nangis tuh, karena aku udah terharu lagi. Pokoknya yang bapaknya tuh bener-bener kayak terharu banget gitu dikasih, karena dia bilang iya buat bayar SPP anak saya. Bayangin, hati mana yang tidak terenyuh gitu kan, udah terenyuh banget. Terus kalau aku udah lihat kayak gitu, aku selalu buka komen, nggak tahu kenapa tapi selalu di semua video aku buka komennya. Dan itu kayak hampir juga di semua video-video yang menyedihkan tuh selalu ada komen yang kayak gini nih bunyinya. Bentar, dia nulis kayak gini, hal yang kayak gini nih yang bikin aku pengen sukses. Ini yang bikin aku pengen kaya supaya bisa berbagi sama orang-orang kayak si tukang parkir. Ini apa ya, salah satu hal yang wow, untuk memberi aja bersyarat ya, maksudnya ya nunggu dia kaya, nunggu dia sukses, itu salah satu contohnya lah ya. Dan apa emang iya ya kalau kita mau ngasih, kita harus jadi kayak Pak Impong dulu, jadi kayak Raffi Ahmad dulu, jadi kayak Arif Muhammad dulu, dengan iko-ikonya itu kan yang lagi ngetren kemarin. Apa kita harus jadi kayak mereka untuk kita bisa memberi? Apa kita harus sesukses mereka untuk kita bisa memberi? Enggak kan? Yang aku mau kasih tahu di sini, yang aku mau highlight juga, maksudnya ini yang Tuhan mau itu kita nggak harus jadi orang lain untuk kita memberi gitu. Ya jadilah versi terbaik dari diri kalian. Maksudnya gimana sih jadi versi terbaik? Oke, aku kasih contoh, aku kasih 2 kisah di Alkitab biar kalian ngerti dan sekalian itu ya, ngerimain cerita skala minggu. Yang pertama, kita lihat dulu di Markus 12. Oke, yuk yang pakai Alkitab kita buka yuk guys. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12. Bentar, cari-cari di mana Markus 12. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Jadi ini ceritanya tentang janda miskin yang memberi itu loh. Wah, ada ini harusnya kalian ada yang kayak, oh iya ya aku tahu cerita itu. Nah, biar semuanya tahu kita baca bareng-bareng. Perikopnya persembahan seorang janda miskin. Kita baca bareng-bareng, 3, 4.
Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan perhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Wow. Kalian nggak ngerasa amazed lah? Kalau aku ngerasa amazed sih. Ini adalah hal contoh yang si janda ini memberi versi terbaik dari dirinya. Ini ada perbandingannya nggak sih? Ini janda miskin ini memberi lebih baik. Janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya, semua orang ini anggapannya mungkin nggak semiskin si janda miskin ini ya. Dan tapi Tuhan bilang kalau janda ini memberi lebih. Kok bisa ya? Padahal dia cuma kasih berapa ini? Memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dikit banget kan? Tapi Tuhan bilang ini dia ngasih lebih daripada orang-orang yang ngasih lainnya. Kok bisa? Ya karena dia ngasih hampir seluruhnya, hampir semua yang dia punya. Mungkin kalau misalnya nih orang yang kaya-kaya ini, orang yang punya, dia mungkin punya uang 10.000, dia ngasih 5.000, ya kan? Tapi si janda ini mungkin dia cuma punya 500 rupiah dan dia kasih 500 rupiah. Semuanya dong. Mungkin kalau dalam segi jumlah 5.000 pasti lebih dari 500, tapi janda ini ngasih semua yang dia punya. Paham kan? Nangkep nggak sih? Oke, nangkep kan? Itu yang aku maksud. Si janda ini nggak nunggu kaya, nggak nunggu dia punya banyak uang untuk ngasih, tapi dia ngasih apa yang terbaik dari dirinya. Paham kan maksudku? Oke, biarkan lebih paham lagi, aku kasih lagi satu cerita lagi. Cerita anak yang ngasih 5 roti 2 ikan. Aduh, pasti kalian langsung tahu deh. Oh, I know, aku tahu cerita ini, aku tahu. Ini juga cerita favoritku. Nggak kalah sama cerita tadi. Kita buka sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Udah ketemu semuanya? Yuk, kita sama-sama baca ya, biar makin ingat lagi. Yohanes 6 ayat 8 sampai 11. Kita baca bareng-bareng 3 4. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Oke. Jadi ini si anak kecil ini yang punya roti, dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan orangnya ada 5.000. Betul? Tapi si anak kecil ngasih. Meskipun dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Bisa aja nggak sih dia nolak? Ya bisa lah. Bisa aja dia nolak dengan berbagai macam alasan. Kita kan selalu punya 1.001 alasan kan. Anggap aja si anak ini kayak kita gitu. Dia bilang, diminta 5 roti sama 2 ikannya, itu boleh kita ambil untuk kita bagikan. Bisa aja dia bilang, "Hah? Buat 5.000 orang? Kayaknya nggak cukup deh." Ini aku kayak mengimajinasikan gitu ya. Buat 5.000 orang, kayaknya nggak cukup sih. Ya cari yang lain aja, dikumpulin lagi. Bisa aja kan dia bilang gitu. Terus diambil buat keluarganya dia sendiri. Ya kan dia juga mau kan menyelamatkan keluarganya dari kelaparan gitu. Nah, tapi endingnya dia kasih dari apa yang dia punya. Lagi-lagi versi terbaik dari si anak kecil ini. Dan apa? Malah jadi mujizat yang keren banget. Dari 5 roti dan 2 ikan tadi malah bisa ngasih makan 5.000 orang. Apa sih anak kecil berpikir kayak gitu? Maksudnya kayak mikir kalau, oh ya ini bakal ngasih makan 5.000 orang. Enggak kan? Tapi dia ngasih aja. Apa yang bisa dia lakukan? Ngasih apa yang dia punya. Dan endingnya sesuatu yang luar biasa terjadi. Keren kan? Keren banget. Dari 2 cerita ini aku juga ngerasa kayak, oh iya ya, jadi versi terbaik dari diri kita
keren juga nih. Bener nggak sih? Kalian juga mikir gitu nggak sih? Dari yang aku ceritain tadi, betul? Nggak usah jadi orang lain, cukup jadi diri kita sendiri. Cukup lihat apa yang kita punya dan memberi deh. Nggak usah bersyarat juga, tetap bisa memberi. Oke, selanjutnya poin kedua. Terus dari cerita-cerita yang tadi, memberi emang selalu tentang materi ya? Dari yang aku jelasin tadi tuh, emang harus selalu muluk-muluk tentang ngasih materi, ngasih uang, ngasih makanan dan sebagainya. Itu akan jadi highlight di poin kedua. Apa itu poin kedua? Kita baca dulu di Roma 12 ayat 1. Kita buka dulu Roma 12 ayat 1. Oke, hari ini kenyang buka Alkitab ini biar kalian yang udah lama nggak buka Alkitabnya, kalian tahu alamat-alamatnya di mana. Biar inget lagi. Oke, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 kita baca bareng-bareng yuk. Pendek kok, ini nggak sepanjang yang tadi. Cuma 1 ayat doang. 3, 4. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah good news buat kalian yang mungkin bertanya-tanya dalam hati, terus kalau aku nggak punya apapun secara materi, kalau aku nggak punya uang, kalau aku nggak punya apapun yang bisa dibagi, terus masa aku juga nggak bisa memberi? Kan aku juga pengen memberi. Nah, buat kalian yang pikir gitu, ini good news banget buat kalian. Bisa. Ini, dari ayat ini dikasih tahu. Dari yang barusan aku bacain, yang aku highlight, apa yang bisa kita beri. Nah, kalau aku tangkap nih, memberi di sini, ya kita bisa memberi melalui mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita? Maksudnya apa itu? Membakar tubuh kita sendiri. Kayak Abraham mau mempersembahkan Ishak. Enggak dong, itu horor banget ya? Enggak kayak gitu. Ini lebih keren lagi. Dan aku akan jabarkan di tiga poin juga ya. Dari ini, dari mempersembahkan tubuh ini, supaya istilahnya ini 3 dari beberapa hal lainnya yang mungkin mengartikan apa itu mempersembahkan tubuh, tapi 3 ini yang mungkin ya 3 dulu lah kita coba ngelakuin di dalam kehidupan kita. Apa aja? Oh iya, mau tahu ya. Yang pertama, mempersembahkan tubuh itu apa sih? Yang pertama, melayani Tuhan. Kita bisa memberi dengan mempersembahkan tubuh kita dengan melayani Tuhan. Terus apa? Melayani Tuhan nggak melalui di gereja loh ya. Oke, jangan kalian pikir kayak, oh melayani Tuhan, waduh aku gak pelayanan lagi di gereja, tetap gak bisa aku memberi. No, tidak. Melayani Tuhan gak cuma di gereja. Kalian bisa di keluarga kalian, bisa di sekolah kalian, bisa di tempat kerja kalian, bisa di tempat kuliah kalian, bisa di tempat les-lesan kalian. Banyak. Kalian bisa melayani Tuhan di mana aja. Dan yang kedua, melakukan firman-Nya. Ingat, melakukan loh ya, bukan mendengarkan firman-Nya. Bukan mengucapkan firman-Nya, bukan, tapi melakukan. Ya, kalau dengarkan, oh ya udah dengar terus ntar masuk sini keluar sini, oh ya udah aku udah selesai denger dong, udah memberi nggak sih aku? Bukan itu teman-teman yang aku maksud di sini. Melakukan firman-Nya yaitu ya merealisasikan apa yang kalian dapat dari firman Tuhan. Bener? Ya istilahnya kalau misalnya firman-Nya jangan mengucap dusta, ya lakukan. Jangan berbohong, berkatalah jujur, itu contohnya. And then yang ketiga, yang terakhir nih, dari poin kedua maksudnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Memberi hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Ini juga memberi ya. Even yang tadi melakukan firman juga memberi, even kamu cuma lakukan aja tapi kamu udah memberi. Memberi action pasti. Sip, bener kan? Dan yang ketiga, menyerahkan hidup kita tadi. Yang menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya. Jadi nggak bisa setengah, seperempat nggak bisa, 3/4 nggak bisa, tapi sepenuhnya. Jadi ya, kalau kalian udah menyerahkan hidup kalian sepenuhnya kepada Allah,
ya lakukan sesuai apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jangan tawar-menawar, kayak disuruh A, terus kalian C, tapi aku masih pengen ngelakuin B, C, D, E, F, G. Oh tidak, kalau Tuhan udah lakukan A, kan kamu udah menyerahkan nih sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Ya kalau udah dibilang ngelakuin A, ya lakukan A. Kalau dibilang lakukan B, ya lakukan B. Jangan lakukan yang, nanti dulu deh, aku tak ngelakuin yang lain dulu yang menurut penting. No, tidak bisa. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu tandanya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan ya, lakukan 3 hal tadi yang aku sebutin ya dengan versi terbaik kalian. Dengan apa yang ada di diri kalian, keluarkan, all out kan. Untuk Tuhan tentu saja teman-teman. Lakukan itu dengan sepenuh hati kalian. Dan poin yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini aku menjelaskan tentang terbaik itu adalah, mungkin kalian udah tahu kan, nggak perlu buka KBBI, ini aku jelasin langsung aja. Kan di judul tadi aku udah kasih versi terbaik diri kalian. Pasti kalian tahu kan artinya terbaik. Terbaik itu nggak setengah-setengah. Terbaik itu bukan sisa-sisa. Terbaik itu bukan ala kadarnya. Terbaik itu bukan tanpa persiapan. Intinya terbaik itu totalitas. Terbaik itu totalitas. Semua yang terbaik dari diri kita lakukan dengan totalitas. Kasih contoh. Contohnya melayani Tuhan. Ini aku kasih contohnya yang melayani Tuhan di gereja tadi ya. Melayani Tuhan dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin ada ya mungkin aku sendiri. Dulu waktu zaman-zaman masih offline dan kegiatan di gereja ini sangatlah runyam dan banyak banget kegiatannya. Dulu waktu masih offline. Ya seringkali aku ini bersungut-sungut ya kan, kayak Tuhan capek loh aku, masa pulang sekolah ntar harus gereja lagi, latihan ini, besok juga pulang sekolah juga ada ini, ada itu, ada rapat ini, ada latihan ini, ada terus kayaknya tiap hari dari Senin sampai Minggu ada terus acaranya, atau nggak ada habis-habisnya. Ngomel kan ini aku dalam hati kayak aduh capek rek datang ke gereja tapi tetap ngomel. Nah kalian nilailah sendiri kalau aku kayak gitu, kira-kira itu jadi versi terbaik dari aku nggak? Enggak. Ya betul, yang jawab enggak itu betul. Itu bukan versi terbaik dari aku. Dan setelah aku pikir-pikir ya kan, melayani Tuhan di gereja itu termasuk suatu kebanggaan loh. Maksudnya nggak semua orang punya kesempatan yang sama kayak aku. Tapi waktu aku dapat kesempatan itu, kenapa kok aku bersungut-sungut, ya kan? Lo aku lihat jadwal isinya namaku semua ya aku ngomel kayak, duh jadwalku kayak gitu. Tapi kalau sekarang waktu di jadwal ya seneng. Karena apa ya? Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, itu adalah suatu hal yang perlu sangat disyukuri. Karena apa ya? Seneng banget gitu bisa memberi, apalagi ya istilahnya memberi waktu kita untuk Tuhan, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, pikiran kita untuk melayani Tuhan. Itu gimana ya guys, maksudnya jadi hal yang menyenangkan gitu, hal yang membanggakan juga untuk kita bisa melayani untuk kemuliaan Tuhan. Itu suatu hal yang menyenangkan, dan aku belajar untuk bisa ngasih yang terbaik. Waktu aku ditugaskan apa, ya aku pengen bisa ngasih yang terbaik yang aku bisa. Ya tentu saja dengan nggak bersungut-sungut, ya itu nggak boleh banget bersungut-sungut. Dan ya mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Ini notes penting banget ya. Dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut, penting banget. Kalau kalian mengerjakan sesuatu untuk Tuhan tapi kalian nggak seneng, kalian nggak sukacita, kalian grundel, ngedumel, apakah itu bisa dikatakan memberi versi terbaik dari diri kita? Kayaknya enggak sih. Kita perlu mengkoreksi diri kita ya. Itu bisa jadi bahan perenungan kita di ya hari-hari ini.
Ya belajar untuk memberi dengan sukacita, dengan versi terbaik dari diri kita, belajar itu. Dan ini aku mau kasih ayat penutup. Oke, seneng ini pada benerin buku, benerin Alkitab ini udah ayat terakhir. Oh my god, seneng banget. Oke, aku mau di ayat penutup ini anggapannya ini jadi amunisi lah ya buat kalian. Istilahnya kalau peluru ini adalah peluru. Kalau tembak ini peluru untuk kalian pakai. Betul tidak? Ya ini ada 3 ayat. Jadi kalian punya 3 peluru untuk kalian realisasikan di kehidupan kalian. Oke. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Oke, aku juga akan buka nih. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Karena ini ayat terakhir, jadi please yuk baca bareng-bareng sama aku. Oke, meskipun aku juga nggak dengar suara kalian, tapi nggak apa. Ayo kita baca bareng-bareng. Jangan cuma dibaca terus kalian lupa ya. Ini benar-benar baca dan tanamkan di hati kalian. Biarkan dia bertumbuh dalam diri kalian. Terus nanti berbuah, berdampak buat orang lain. Keren nggak sih? Keren. Jadi ayo kita baca dan imani kalau kita bisa ngelakuin. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Baca bareng-bareng ya. 3, 4. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ini diingat-ingat ya guys, diingat. Ini aku benar-benar meng-highlight ini. Memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita. Tak berkali-kali. Istilah itu adalah salah satu highlightku buat sore hari ini. Versi terbaik kalian tuh harus ada unsur sukacitanya. Benar nggak sih? Sukacita itu bisa mendatangkan banyak hal baik. Percaya deh. Kalau kalian lagi bersedih hati, nggak bisa sukacita, senyum dulu aja. Nanti kalian langsung aura sukacitanya ini keluar dengan sendirinya. Keren banget sih. Oke, jadi aku remind lagi, jangan berpikir 2 kali untuk memberi. Jangan. Kalau kalian mau ngasih orang terus kalian mikir, ngasih nggak ya? Jangan sampai kayak gitu. Terus kalau kalian dimintain tolong buat jadi announcer buat youth, jangan mikir 2 kali. Aku sibuk rek, aku nyanggupi nggak ya jadi announcer? Setelah tak pikir-pikir, no, tidak. Kesempatan tidak datang 2 kali. Bener? Ini jangan sampai kalian nyesel. Waktu kalian udah pergi dengan orangnya, kalian nggak ngasih tadi itu, terus kalian waktu udah jauh, alah rek, aku kok gak enak ya hatiku ya, oh ya hatiku kok gak enak ya, atau aku tadi ngasih. Atau waktu kalian habis nolak buat jadi announcer, terus beberapa hari kemudian, terus kalian kayak, kok hatiku gak enak ya, apa karena aku nolak jadi announcer? Rek, kudu aku aja sing jadi announcer. Gak enak gak sih? Menyesal itu gak enak. Jadi jangan pernah berpikir 2 kali untuk memberi. Dan yang satu lagi, jangan lupa untuk selalu jadi versi terbaik dari diri kalian. Nggak usah kalian pengen jadi orang lain. Nggak usah kalian membayangkan, oh ya aku tak jadi kayak Arif Muhammad sih kali ya. Biar aku bisa iko-ikoin banyak, biar aku bisa ngasih banyak orang gitu. Lebih banyak yang seneng karena aku. Basi ya kalau nunggu jadi Arif Muhammad dulu. Mendingan apa yang ada di diri kalian, keluarkan supaya bisa jadi versi terbaik dari diri kalian. Bener nggak? Iya, bener lah, masa enggak? So, itu aja, that's all dari aku sore hari ini. Semoga kalian masih tetap di tempat yang sama ya bun ya, gak sambil kerajangi bawang. Semoga kalian masih mendengarkan renungan firman yang aku sampaikan barusan. Semoga ini memberkati kalian, semoga kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian dan
nggak cuma jadi berkat buat kalian, tapi juga kalian bisa jadi berkat buat orang lain. Amin? Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh beri buat kamu bisa menyampaikan firman-Mu, dan kiranya anak-anak yang sudah mendengar, mereka tidak mendengar saja, tapi mereka bisa menanamkan dalam hati mereka dan mengerjakan di dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa selalu memberi tanpa kami harus berpikir 2 kali. Ajar kami supaya kami bisa memberi melalui apapun yang ada dari diri kami, dan bisa memberikan versi terbaik dari diri kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat sore hari ini, dan kami juga nggak lupa berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya kota Sidoarjo dan Surabaya. Kiranya kondisinya semakin membaik. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kondisi yang sekarang ini kalau dilihat bisa menunjukkan peningkatan, tapi kami juga menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pertemukan kami Tuhan minggu depan secara online juga di ibadah youth ini, supaya kami bisa mendapatkan kembali kekuatan-kekuatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, hanya dalam nama-Mu kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Okay, so that's all for today guys, and see you next week. Bye-bye. God bless you all. Thank you Kak Fanya atas firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Oke guys, info untuk hari ini yaitu setiap hari Senin atau Selasa pukul 7 malam masih ada FC online. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam FC, kalian bisa langsung DM IG kita di @youthfrenzy. Dan juga minggu depan masih ada online service setiap hari Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube Youth Frenzy. Sekian info untuk hari ini. See you next week and God bless you.